Bayangkan ini terjadi besok pagi di depan mata Anda. Harga BBM di pompa sudah 2 kali lipat dalam 3 minggu. Antrean di SPBU membentang sampai ke jalan raya. Sopir ojek online menunggu berjam-jam hanya untuk dapatkan beberapa liter. Ibu-ibu di pasar tradisional menangis sambil pegang uang pasaran yang tinggal separuh karena minyak goreng dan gas LPG naik gila-gilaan. Anak sekolah terpaksa jalan kaki berkilometer karena orang tua tak sanggup bayar angkutan. Pabrik-pabrik di kawasan industri Jawa dan Sumatera mulai mati satu persatu. Ratusan ribu buruh kehilangan pekerjaan dalam sekejap, sementara listrik bergiliran mulai melanda kota-kota besar, membuat rumah-rumah gelap gulita sejak sore. Ini bukan sekedar naik harga. Ini perampokan langsung ke dapur Anda. Ini kelaparan yang merayap pelan, kemarahan yang membara di dada, dan rasa tak berdaya yang membuat orang bertanya dalam hati, kenapa kami yang selalu jadi korban? Dan inilah yang paling kejam. Semua penderitaan ini bukan kebetulan, bukan bencana alam, bukan perang biasa yang meledak begitu saja. Ini hasil permainan kotor elit global. Ini konspirasi yang dirancang dengan sangat rapi di ruang rapat mewah ribuan kilometer jauhnya, agar rakyat kecil seperti kita yang menanggung semua kerugian ekonomi dan psikologis, sementara segelintir pemain besar meraup keuntungan ratusan miliar dolar di balik layar. Mereka sedang tertawa. Kita sedang menangis. Mari kita putar waktu sejenak. Mari kita mundur ke panggung sandiwara yang mereka siapkan sebelum dunia terbakar. 11 Maret 2026. Pagi yang seharusnya biasa di Teluk Persia berubah menjadi neraka dalam hitungan menit. Serangkaian serangan presisi yang sangat terukur menghantam titik-titik lemah di Selat Hormuz. Bukan ledakan besar yang dramatis di berita utama, tapi sabotase kecil-kecil yang tepat sasaran, memotong arteri darah energi dunia. 20 juta barel minyak per hari yang biasanya mengalir deras melalui jalur sempit itu tiba-tiba tersendat. Tanker-tanker raksasa terpaksa berbalik arah, beberapa terdampar di tengah laut, yang lain menunggu perintah yang tak kunjung datang. Asap hitam mengepul di ufuk, kapal-kapal perang mulai bergerak mendekat, dan dunia langsung menahan napas. Qatar, raksasa LNG yang selama ini jadi pemasok utama gas dunia, langsung terpukul parah. 17% kapasitas ekspornya lenyap dalam waktu maksimal 5 tahun. Satu pukulan, dan pasar gas global langsung kejang. Harga LNG di Eropa dan Asia melonjak seperti roket. IEA, Badan Energi Internasional, panik. Mereka terpaksa menyuntikkan 400 juta barel cadangan darurat hanya dalam 1 hari. Itu rekor tertinggi dalam sejarah. Tanda bahwa ini bukan lagi insiden biasa. Ini rekayasa sistemik yang sudah direncanakan bertahun-tahun. Sementara itu, di layar-layar televisi, pemimpin-pemimpin dunia mulai bicara. Netanyahu terang-terangan usulkan pipa baru melewati semenanjung Arab langsung ke pelabuhan Israel. Bukan sekadar omong kosong perang. Ini strategi dingin untuk mengubah krisis menjadi peluang besar. Dan di balik semua itu, saham-saham perusahaan energi barat mulai naik tajam. Harga minyak tembus $100 per barel. Rusia tersenyum di Moskow karena pasar Asia tiba-tiba kelaparan pengganti. Tapi siapa yang benar-benar menarik tali? Siapa dalang yang mengatur tempo kekacauan ini dengan presisi mengerikan? Pertanyaan itu masih menggantung di udara. Dan jawabannya akan membuat Anda tidak bisa tidur malam ini. Tapi sekarang, mari kita tarik nafas sejenak. Karena di balik penderitaan rakyat biasa yang kita lihat tadi, ada sebuah panggung gelap yang jauh lebih licik. Inilah fakta yang sengaja disembunyikan media mainstream dari Anda. Serangan presisi itu bukan datang dari hobi perang biasa. Selat Hormuz, arteri darah. 20 juta barel minyak per hari lumpuh dalam hitungan jam. Bukan karena satu ledakan besar, tapi serangkaian sabotase kecil yang sangat terukur, tepat mengenai titik-titik lemah Qatar, raksasa LNG dunia. Perhatikan baik-baik manuver licik ini.
Qatar kehilangan 17% kapasitas ekspor LNG-nya dalam waktu maksimal 5 tahun. Satu pukulan, dan pasar gas dunia langsung kejang. Siapa yang punya motif? Bukan hanya Iran yang langsung dituduh. Ada aktor-aktor bayangan yang lebih dalam, yang bermain dengan standar ganda yang sudah jadi ciri khas kekuatan besar. Tahan dulu. Bayangkan ini. Israel, lewat mulut Netanyahu sendiri, langsung mengusulkan pipa baru yang lewati semenanjung Arab, langsung ke pelabuhan Israel. Bukan sekedar retorika perang. Ini strategi matang untuk mengubah krisis menjadi peluang. Menjadikan Israel bukan lagi negara kecil di pinggir, tapi simpul kendali energi baru yang menggantikan Hormuz. Sementara itu, Amerika diam-diam tersenyum. Departemen Luar Negeri ASEC langsung menggolkan penjualan senjata senilai 16,5 miliar dolar ke UAE, Kuwait, dan Yordania. RTX, Northrop Grumman, Lockheed Martin, semuanya kebanjiran order. Ini bukan bantuan kemanusiaan. Ini bisnis pertahanan yang sudah disetting sejak lama. Dan inilah yang paling getir. Saat Qatar dan jalur Laut Timur Tengah dihantam keras, Rusia justru mendapat angin segar. Harga minyak tembus $100 per barel. Anggaran Moskow langsung gemuk. Bahkan mereka berani menunda rencana cadangan dana karena harga tinggi ini lebih menguntungkan dari prediksi sendiri. Chow Asia, terutama China dan Indonesia tetangga kita, langsung membanjiri pesanan fuel oil Rusia dalam jumlah rekor. Mereka butuh pengganti, dan Rusia siap pasok. Tapi tunggu, ini bukan cerita hitam putih. Rusia juga sedang diserang di belakang. 40% kapasitas ekspor minyaknya sendiri terganggu oleh drone Ukraina, kebocoran pipa, dan kapal-kapal yang ditahan. Jadi, ya, mereka diuntungkan, tapi juga terluka. Standar ganda yang sempurna. Great powers saling tikam, tapi rakyat kecil yang berdarah. Sekarang, sorot lebih dalam lagi. Perusahaan LNG Amerika seperti Venture Global, sahamnya melonjak 70% dalam waktu singkat. Cheniere dan Freeport LNG mengunci kontrak baru yang menggiurkan. Pasar Eropa dan Asia, kelaparan gas, pengganti Qatar. Mereka yang menjual energi alternatif ini bukan sekedar menang lotre. Mereka sudah mempersiapkan posisi ini bertahun-tahun. Sementara IEA terpaksa menyuntikkan 400 juta barel cadangan darurat pada 11 Maret 2026, tanda bahwa ini bukan krisis biasa. Ini rekayasa sistemik. Operasi bayangan ini punya pola yang sangat jelas. Hantam Qatar di laut, biarkan beberapa pemain teluk lain reroute lewat pipa darat, lalu tawarkan solusi pipa Israel. Semua dilakukan dengan presisi yang membuat Anda bertanya, siapa sebenarnya yang mengendalikan remote control di balik layar? Dan inilah yang paling berbahaya. Krisis ini bukan berhenti di Timur Tengah. Efeknya sudah mulai merambat ke negara-negara tetangga kita. Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kini bergantung pada fuel oil Rusia yang mahal dan tidak stabil. Filipina sudah mengaktifkan dana darurat ratusan miliar peso hanya untuk jaga stok bahan bakar. Harga energi dunia sedang membentuk Middle East Risk Premium baru yang bisa bertahan bertahun-tahun. Artinya, apa yang terjadi di Hormuz hari ini besok akan mengguncang dapur Anda, pabrik tetangga, dan masa depan anak-anak kita. Dan kita belum masuk ke bagian yang paling gelap. Bagaimana konspirasi ini merancang pemenang dan pecundang baru di peta energi global? Dan sekarang, efek domino itu mulai bergulir. Banyak yang tidak menyadari bahwa apa yang terjadi di Selat Hormuz bukan lagi masalah Timur Tengah semata. Ini sudah menjadi bom waktu yang mengancam seluruh rantai pasok dunia. Perhatikan baik-baik. Di Asia Tenggara, negara-negara tetangga kita sedang gemetar. Filipina terpaksa menggelontorkan ratusan miliar peso dari dana darurat hanya untuk menjaga stok bahan bakar. Vietnam dan Thailand melihat harga listrik industri melonjak 2 kali lipat dalam seminggu. Pelabuhan-pelabuhan macet karena tanker yang seharusnya datang dari Qatar kini tak kunjung tiba.
Tapi ini baru permulaan. Disinilah letak kengerian sebenarnya. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, kini berdiri di garis depan tanpa perisai. Impor BBM kita, yang selama ini mengandalkan jalur Hormuz, terancam putus total. Harga solar dan pertalite di pom-pom sudah naik gila-gilaan. Tapi yang lebih mengerikan adalah yang akan datang. Pabrik-pabrik pupuk, semen, dan tekstil di Jawa dan Sumatera mulai mematikan mesin satu persatu. Ratusan ribu buruh akan kehilangan pekerjaan dalam bulan ini juga. Bayangkan saja, truk-truk logistik yang mengangkut makanan dari pelabuhan ke pasar tradisional berhenti total. Harga beras, mie, dan minyak goreng yang sudah mahal akan naik lagi. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan akan gelap bergiliran. Bukan karena mati lampu biasa, tapi karena pembangkit listrik kekurangan bahan bakar. Dan gelombang itu belum berhenti di sini. Rantai pasok global mulai retak. Perusahaan-perusahaan otomotif di Eropa dan Jepang memangkas produksi karena komponen plastik yang bergantung pada petrokimia Timur Tengah terhenti. Harga barang elektronik, pakaian, bahkan obat-obatan di rak supermarket dunia akan naik dalam hitungan minggu. Inflasi global yang sudah menggigit kini siap menggila. Tahan dulu. Ini belum skenario terburuknya. Karena di balik angka-angka ekonomi itu, ada bayang-bayang konflik militer yang jauh lebih besar. Jika Iran memutuskan membalas dengan menutup seluruh Selat Hormuz secara permanen, bukan lagi 20 juta barel yang hilang, tapi seluruh arteri energi dunia bisa mati seketika. Kapal-kapal perang Amerika, China, dan Rusia akan bergerak mendekat. Satu kesalahan kecil saja, dan kita bisa menyaksikan perang teluk baru yang melibatkan kekuatan besar. Banyak yang tidak menyadari bahwa krisis ini sudah menggeser keseimbangan kekuatan dunia dalam hitungan hari. Negara-negara teluk yang dulu aman, kini sibuk membangun pipa darat darurat. Rusia dan Amerika saling berebut pasar Asia yang kelaparan. Sementara China, yang paling bergantung pada impor minyak Timur Tengah, mulai mempersiapkan cadangan strategisnya dengan cara yang tak pernah terbuka sebelumnya. Dan Indonesia? Kita bukan lagi penonton. Kita sudah menjadi korban langsung. Ketergantungan kita pada jalur laut yang kini lumpuh membuat kedaulatan energi kita tergantung pada keputusan orang-orang di ruang perang yang ribuan kilometer jauhnya. Disinilah letak kengerian yang paling dalam. Satu keputusan salah di Washington, Moskow, atau Tehran, dan gelombang domino ini bisa berubah menjadi tsunami yang menyapu seluruh perekonomian Asia. Harga energi tidak lagi naik. Ia akan meledak. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya dompet kita yang kosong, tapi mimpi anak-anak kita tentang masa depan yang layak akan ikut hancur. Kita sedang berdiri di tepi jurang, dan jurang itu semakin curam setiap jam. Sekarang, bayangkan apa yang akan terjadi jika konspirasi ini benar-benar dirancang untuk mengubah peta dunia selamanya. Karena itulah yang akan kita bedah berikutnya. Dan kali ini, tidak ada lagi tempat untuk berpura-pura tidak tahu. Dan kali ini, tidak ada lagi tempat untuk berpura-pura tidak tahu. Karena di balik semua kekacauan ini, sebuah tatanan baru sedang dibangun. Bukan tatanan yang lebih adil, tapi tatanan yang jauh lebih kejam. Middle East Risk Premium baru telah lahir. Sebuah pajak darah yang akan dibayar dunia selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ke depan. Harga energi tidak akan kembali normal. Ia akan menjadi mahal secara permanen. Dan siapa yang mengendalikan sumber dan rute alternatif itulah yang akan memegang leher ekonomi global. Inilah skenario akhir yang mereka rancang. Israel bukan lagi hanya sekutu kecil Amerika di Timur Tengah. Mereka sedang dipersiapkan menjadi gerbang energi baru. Pipa-pipa yang melewati wilayah mereka akan menggantikan Hormuz. Satu negara kecil, tapi mengendalikan aliran darah energi dunia. Amerika dan perusahaan LNG-nya akan mendikte harga gas ke Eropa dan Asia. Rusia akan menguasai pasar bahan bakar murah ke negara-negara yang putus asa. Sementara China dan kita
negara-negara importir besar akan terus membayar mahal hanya untuk tetap hidup. Dan Indonesia? Kita akan menjadi salah satu korban paling parah dalam permainan ini. Tanpa cadangan energi strategis yang memadai, tanpa pipa alternatif, tanpa pengaruh geopolitik yang kuat, kita akan terjebak dalam lingkaran setan. Harga BBM mahal permanen, inflasi pangan tak terkendali, industri mati pelan-pelan, dan jutaan orang terdorong ke bawah garis kemiskinan. Bayangkan 5 tahun lagi, listrik di kampung-kampung Anda bergilir setiap hari. Truk pengangkut logistik berhenti karena solar terlalu mahal. Anak-anak Anda belajar di bawah lampu minyak karena PLN tak mampu suplai. Dan pemerintah hanya bisa menaikkan harga sembako sambil meminta rakyat sabar. Inilah kengerian sebenarnya. Permainan ini tidak pernah tentang minyak atau gas semata. Ini tentang siapa yang mengendalikan masa depan peradaban, siapa yang berhak hidup layak, dan siapa yang harus menderita agar segelintir orang di puncak piramida kekuasaan semakin kaya dan berkuasa. Jika kita diam saja, jika Indonesia terus menjadi penonton pasif dalam drama besar ini, maka generasi kita akan mewariskan bukan kemerdekaan, tapi perbudakan energi baru. Anak cucu Anda kelak mungkin tidak akan bertanya kenapa harga minyak mahal. Mereka akan bertanya, kenapa nenek moyang mereka dulu hanya diam ketika dunia sedang dibagi ulang di depan mata? Dan pertanyaan yang paling gelap, apakah semua ini kebetulan? Atau ini memang grand design yang sudah direncanakan bertahun-tahun? Sekarang, Anda sudah tahu terlalu banyak. Pertanyaan berikutnya bukan lagi milik saya. Pertanyaan itu milik Anda. Apa yang akan Anda lakukan ketika lampu di rumah Anda padam besok pagi? Dan Anda sadar bahwa kegelapan itu bukan karena alam, tapi karena keputusan segelintir orang ribuan kilometer jauhnya. Waktu semakin sempit, dan dunia baru yang gelap ini sudah mulai menutup di sekitar kita.